Kita bersyukur hari ini firman-Nya datang dalam kehidupan kita. Spirit of Sonship. Kalau saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini adalah roh adopsi. Tuhan sangat baik kepada kita. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada kita, itu benar-benar benih kerajaan. Dan firman ini adalah firman yang cukup kuat. Bukan cukup, tapi memang kuat. Kalau saudara menerimanya, sesuatu yang besar akan terjadi di dalam hidup saudara. Ya, karena saya percaya setiap firman yang disampaikan, ini adalah isi hati Tuhan. Di mana Tuhan benar-benar mau ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Karena di masa-masa ini, Tuhan sedang membangkitkan gerejanya. Tuhan sedang membangkitkan orang benarnya yang akan disatukan menjadi satu tubuh. Orang benarnya akan disatukan menjadi satu tubuh. Itu sebabnya perlahan tapi pasti pada masa-masa ini orang fasik akan disingkirkan dari kumpulan, dari komunitas orang-orang benar. Tuhan yang akan memisahkan. Bukan manusia. Tapi Tuhan yang akan memisahkan. Entah dengan kondisi yang seperti apa. Orang fasik akan dipisahkan oleh Tuhan dari perkumpulan orang benar. Karena orang benar harus dikumpulkan dengan orang benar. Karena agenda kerajaan sorga, agenda Tuhan harus diwujudkan di muka bumi ini. Agenda Tuhan harus diwujudkan di Indonesia. Karena kita percaya Tuhan punya agenda yang besar. Dan melalui gerejanya. Bukan melalui orang lain, melalui gerejanya, melalui orang benarnya, melalui saudara dan saya. Tuhan akan mewujudkan isi hatinya di Indonesia. Tuhan akan mewujudkan isi hatinya di kota Jakarta. Ya Allah, kita yang luar biasa. Kita bersyukur, kita menjadi partnernya Tuhan kita. Kita menjadi tim bersama dengan Tuhan. Untuk kita menuntaskan agenda sorga. Karena agenda sorga harus dituntaskan. Tidak bisa tidak. Itu sebabnya di masa-masa seperti ini, maka Tuhan akan membuat seluruh alam semesta, bahkan orang jahat pun akan Tuhan pakai untuk menggenapi setiap firman yang datang dalam kehidupan kita. Untuk menggenapi setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Tuhan memakai orang jahat untuk menggenapi, untuk membantu menggenapi firman yang telah kita terima. Untuk membantu menggenapi janji yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu sebabnya tidak ada alasan sedikit pun untuk agenda sorga tidak terwujud di muka bumi ini. Agenda sorga harus terwujud di muka bumi ini. Dan bagi saudara yang menentangnya, maaf, saudara akan disingkirkan. Karena engkau bukan masuk dalam kumpulan orang benar. Tetapi kalau engkau orang benarnya, engkau akan masuk dalam perkumpulan orang benar. Dan engkau bukan memikirkan kebutuhan sehari-hari lagi. Karena engkau tahu untuk pemenuhan kebutuhan. Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Tetapi engkau memiliki tugas yang berasal dari sorga. Tuntaskan agenda sorga di muka bumi ini. Itu sebabnya semua yang orang-orang benar perlukan diberikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan berikan. Ini adalah senjata yang Tuhan sudah buka. Gudang persenjataan sorga sudah dibuka. Dan kita tinggal mengambilnya untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Untuk menyelesaikan destiny yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menuntaskan agenda sorga. Kita tidak punya agenda pribadi. Kita punya agenda sorga. Agenda sorga adalah agenda pribadi kita. Agenda pribadi kita tidak ada lagi. Kita ambil dari isi hati Tuhan. Itulah yang menjadi agenda kita. Haleluya. Saya percaya kalau engkau orang yang mau menuntaskan, engkau yang mau mewujudkan agenda sorga, maka segala perlengkapan yang engkau butuhkan, Tuhan akan berikan kepadamu. Semua resources yang engkau perlukan untuk menuntaskan tugas, Tuhan akan berikan kepadamu. Waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tiba.
Karena secara roh, saya bisa merasakan, inilah kairosnya Tuhan. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Inilah waktu di mana Tuhan akan bekerja melalui kita. Itu sebabnya pada masa-masa ini kita akan bisa merasakan ada tugas malaikat yang lebih diperbesar lagi. Kenapa? Karena Allah Bapa di sorga mengutus para malaikatnya turun ke muka bumi untuk membantu orang-orang benar mewujudkan agenda sorga. Oh, saya percaya setiap orang benar akan dijagai oleh malaikatnya. Kalau dulu kita pernah mendengar satu orang ada malaikat penjaganya, ada malaikat pelindungnya, ada satu malaikat pelindung, ada satu malaikat penjaga. Tetapi sekarang ini untuk orang-orang benar bukan satu malaikat lagi. Oh, ada beberapa malaikat, ada banyak malaikat untuk membuka jalan bagi kita. Bukan hanya menjaga, bukan hanya melindungi, tapi membuka jalan, membuka semua akses yang kita perlukan sehingga agenda sorga akan terwujud. Tidak bisa tidak. Agenda sorga harus terwujud. Ya, ini waktunya Tuhan bekerja melalui kita. Bersiaplah saudara, karena kalau Tuhan bekerja di dalam kita, pasti Tuhan akan bekerja juga melalui kita. Ada hal-hal yang besar Tuhan sedang siapkan untuk saudara sekalian. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 19. Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 19. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Haleluya. Ini adalah spirit of sonship. Ini adalah roh adopsi. Tuhan mau saudara tidak hidup secara manusiawi lagi. Itu sebabnya Tuhan memberikan roh adopsi ini. Spirit of sonship. Supaya saudara hidup di dalam keilahiannya Tuhan. Sehingga saudara menikmati segala sesuatu secara ilahi, secara supranatural. Sehingga engkau tidak hidup secara biasa-biasa lagi. Engkau bukan manusia pada umumnya. Tapi engkau manusia yang diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Untuk mewujudkan isi hatinya di muka bumi ini. Itu sebabnya sekarang Tuhan memberikan roh adopsi. Saudara tahu adopsi? Saudara diangkat anak oleh Tuhan sendiri. Engkau sekarang menjadi anak dari bapak ibumu, dari orang tuamu yang ada di dunia ini. Tetapi sekarang Tuhan mau mengambil engkau untuk menjadi anaknya. Engkau diadopsi. Tapi orang tuamu tetap orang tuamu. Saudara mengerti kan? Seseorang kalau diadopsi, dia menjadi anak angkat. Tetapi dia tetap anak kandung dari orang tuanya. Jadi saudara jangan berpikir, kalau Tuhan mengadopsi saudara, saudara lepas hubungan dari orang tuamu. Lepas hubungan dari saudara-saudara yang lain. Enggak begitu. Engkau diadopsi supaya engkau menerima kehidupan yang baru. Karena semua anak yang diadopsi oleh seseorang akan menikmati oleh yang mengadopsinya.
akan menikmati semua hal yang dimiliki oleh yang mengadopsinya. Ya. Dan setiap yang mengadopsi selalu keberadaannya, selalu kondisinya lebih baik daripada yang bapak sebelumnya. Yang keluarga sebelumnya. Ya, mengerti? Saudara ada di dunia ini. Mungkin orang tuamu baik. Orang tuamu punya uang, beruang. Tetapi ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih kaya lagi, mau mengadopsi engkau. Dan itulah Tuhan kita. Tuhan mau mengadopsi engkau, dibawa masuk ke dalam rumahnya. Sehingga engkau menikmati kehidupan ilahi. Bukan kehidupan manusiawi lagi. Saudara harus tahu, kalau dari orang yang miskin diadopsi oleh orang kaya. Begitu diadopsi masuk ke rumahnya, dia tidak, kalau jam makan, dia pulang lagi. Enggak begitu. Dia pulang lagi menikmati makanan yang dulu. Enggak. Tapi dia makan di rumah yang baru, menikmati yang baru. Ketika dia pulang ke rumah orang tua kandungnya, yang miskin itu, apa yang dilakukan? Dia bukan menerima pemberian lagi, tetapi dia yang membawa pemberian. Oh, saudara menangkap itu? Kalau saudara diadopsi oleh Tuhan, engkau bukannya menerima dari orang tuamu lagi, tetapi mulai engkau yang memberi kepada orang tuamu. Engkau yang berdampak di rumahmu. Engkau yang mengubahkan keadaan rumahmu. Seorang anak yang sudah diadopsi, keluarganya miskin, diadopsi oleh orang kaya. Ketika dia kembali ke rumahnya, rumahnya itu direnov oleh dia. Sehingga yang ada di rumahnya mengalami perubahan juga karena anak yang diadopsi ini. Saudara sedang dibawa oleh Tuhan, diadopsi oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaannya. Supaya sekali waktu saudara kembali kepada orang tuamu yang ada di dunia ini, engkau memberi dampak dan engkau merenovasi keadaan yang ada di rumahmu. Itu sebabnya engkau dijadikan agen perubahan. Tuhan sedang bergerak. Ikuti pergerakan Tuhan, saudara akan tahu bahwa ini adalah masa-masa di mana gereja Tuhan sedang dibangkitkan. Dan bukan cuma satu orang, bukan cuma individu, tetapi ini satu komunitas dibangkitkan. Inilah generasi orang-orang benar. Saudaralah generasi orang-orang benar. Dan kita menyambut kedatangan, lahirnya generasi orang-orang benar. Karena kita percaya di dalam nama Yesus, generasi ini sudah dilahirkan. Generasi sudah ada dan mulai dibangkitkan. Generasi orang-orang benar dibangkitkan. Ada sekelompok orang yang tiba-tiba saja punya kerinduan yang mendalam untuk mengasihi Tuhan, untuk mau mewujudkan isi hati Tuhan, untuk mau mewujudkan agenda sorga. Tiba-tiba saja mereka dibangkitkan. Mereka dibangkitkan. Dari daerah-daerah dibangkitkan. Dari satu kota dan kota yang lainnya dibangkitkan. Mulai bermunculan orang-orang benar. Dan semuanya mulai bersatu di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan ada persatuan. Ada kesatuan dari orang-orang benar menjadi satu tubuh. Ada kuasa dari satu tubuh untuk bergerak di muka bumi ini. Khususnya di Indonesia. Saya percaya Tuhan sedang bergerak di antara orang-orang benar. Untuk orang-orang benar ini bersatu mewujudkan isi hati Tuhan di Indonesia ini. Oh, haleluya. Itu sebabnya Tuhan memberikan semua resources yang engkau butuhkan. Ya, engkau tidak lagi memikirkan masalahku apa ya? Masalahmu tidak ada. Kalau engkau memikirkan agenda sorga, masalahmu otomatis tidak ada lagi. Karena yang ada sekarang adalah agenda sorga. Kita tidak memikirkan lagi, kita mau makan apa? Nggak peduli mau makan apa. Agenda sorga harus terwujud di muka bumi ini. Itu yang kita pikirkan. Bukan soal makan minum lagi. Kerajaan sorga bukan bicara soal makan minum.
Bicara soal agenda sorga. Bicara soal isi hati Tuhan. Oh, saya bisa merasakan Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Dia mau menyatakan isi hatinya kepada kita. Kalau dia menyatakan isi hatinya kepada kita, oh saya percaya, maka segala sesuatu yang besar akan terjadi di dalam kita. Akan terjadi melalui kita. Sekumpulan orang-orang benar yang pasti akan melakukan sesuatu yang besar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ini waktunya ada kebangkitan dari orang-orang benar. Saya bisa melihat, sementara saya mendeklarasikan, saya bisa melihat dari ujung-ujung kota-kota di Indonesia, daerah-daerah di Indonesia, muncul orang-orang benar, muncul orang-orang benar. Ini tadinya bukan orang yang diperhitungkan, tapi tiba-tiba saja ini orang muncul, ini orang bangkit dari masing-masing kota ada, masing-masing kota ada. Aku bernubuat atas Indonesia, atas kota-kota di Indonesia, atas daerah-daerah di Indonesia, orang-orang benar dimunculkan, orang-orang benar dibangkitkan, mulai bermunculan, mulai dibangkitkan. Orang yang tidak diperhitungkan tiba-tiba saja hadir. Oh, Tuhan yang membuat ini terjadi. Ini masa yang krusial. Dan Tuhan tahu ini masa orang-orang benar dibangkitkan. Sebabnya saya bisa melihat di dalam roh, orang-orang benarnya sedang dibangkitkan. Satu saat kita bisa melihat mereka akan berkumpul bersama-sama dengan kita untuk sekali lagi bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan, untuk sekali lagi mendengarkan agenda Tuhan yang akan kita wujudkan bersama-sama sebagai generasi orang benar. Kita akan mewujudkan isi hati Tuhan. Haleluya. Oh, ratamakara la badaril bakara la boyasi. Haleluya. Tapi saudara harus mendengar firman Tuhan ini terlebih dahulu. Saya percaya Tuhan sedang bergerak. Roh Kudusnya sedang bergerak di dalam roh saya juga. Saya tahu ada gelora yang luar biasa. Ada gejolak yang luar biasa. Karena Roh Kudusnya sedang memimpin kita. Tapi saya percaya ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada hal-hal yang saudara terima di dalam roh. Terjadi begitu saja. Itu sebabnya buka hatimu, buka pikiranmu. Jangan biarkan pikiranmu melayang-layang kemana-mana. Jangan entertain pikiranmu. Fokuskan pikiranmu saat ini kepada firman Tuhan. Dan saya percaya, tiba-tiba saja akan ada sesuatu yang bergerak masuk ke dalam rohmu. Dan ketika engkau pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang terjadi. Haleluya, haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Oh, silakan duduk. Apa yang akan terjadi kalau spirit of sonship itu diberikan kepada kita? Yang pertama, dari Roma 8 ayat 14 sampai 19. Yang pertama, kita dipimpin Roh Allah. Dipimpin Roh Allah. Ayat 14, kita baca sekali lagi ayat 14 dari Roma 8. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kesempatan ini diberikan bukan untuk orang secara khusus, tapi kesempatan ini diberikan kepada semua orang. Artinya semua punya kesempatan yang sama. Semua punya peluang yang sama untuk menerima roh adopsi ini. Semua orang. Hanya harus orang ini dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi roh adopsi ini untuk semua orang. Hanya orang yang meresponi dengan tepat, mereka akan menerima roh adopsi ini. Kalau seseorang mau mengadopsi, tetapi orang yang diadopsinya tidak mau, ya yang mengadopsinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang Tuhan mau mengadopsi saudara semua. Makanya semua orang mau diadopsi oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan sorga, sehingga bisa menikmati semua yang sorga sediakan. Tapi kalau orangnya tidak mau, ya Tuhan kan tidak bisa memaksa. Karena sejak awal penciptaan, Tuhan memberikan free will, kehendak bebas kepada masing-masing orang. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama.
Saudara yang mendengar tayangan ini, dengar, semua orang punya kesempatan yang sama untuk diadopsi oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dianggap anak emas. Semua orang sama. Hanya masalahnya sekarang responmu. Maukah engkau diadopsi? Kalau engkau mau diadopsi, artinya engkau harus dipimpin oleh Roh Allah. Apa maksudnya dipimpin oleh Roh Allah? Dipenuhi, dituntun, dikuasai. Dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Itu maksudnya dipimpin. Saya kasih ayatnya. Ya, Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama. Ayat yang ke-12. Markus 1 ayat 12. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Ini peristiwa terjadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Segera sesudah itu Roh memimpin dia, dianya itu Yesus. Rohnya itu Roh Kudus, memimpin dia ke padang gurun. Nah, di terjemahan Matius dan Lukas, kata memimpin ini dikatakan menuntun. Atau Yesus dituntun oleh Roh Kudus. Nah, sebelum dituntun, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi, dituntun, dan setelah dari padang gurun, setelah dicobai oleh iblis, tapi iblis tidak pernah menang. Sekalipun iblis tidak pernah menang. Dengar saudara, kalau kita punya Tuhan yang selalu menang melawan iblis, artinya iblis pun akan selalu kalah kalau berhadapan dengan kita. Karena roh yang ada di dalam Yesus Kristus sekarang ada di dalam kita juga. Itu sebabnya jangan mau kalah dengan musuh kita. Karena kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, pada saat dicobai, Yesus menang. Itu waktu dituntun oleh Roh Kudus. Lalu setelah dicobai, Yesus melayani ke kota-kota. Tetapi Yesus waktu mau berjalan, dikatakan dengan kuasa Roh. Yesus ke kota Galilea. Jadi Yesus dipenuhi, dituntun, dan dikuasai oleh Roh. Nah, hidup kita, kalau kita mau menerima roh adopsi, kalau kita mau diadopsi oleh Tuhan, maka kita harus dipenuhi, dituntun, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu mau nggak mau, itu syarat saudara. Saudara kalau yang mengadopsi, mencari anak yang mau diadopsi, mereka juga punya syarat. Nggak asal aja ketemu anak di jalan, udah gue ambil aja. Enggak begitu. Ini bukan yayasan. Ini yang mau dijadikan anak loh. Yang akan mewarisi. Bukan cuma jadi anak angkat aja. Tapi benar-benar dijadikan anak secara sah. Yang akan mewarisi. Kan kalau anak angkat, ya itu tidak mewarisi apa-apa. Dia tidak akan menerima warisan. Yang menerima warisan tetap anak kandung. Ya, anak angkat tidak akan menerima warisan apa-apa. Tetapi kalau Tuhan yang mengadopsi, engkau bukan dijadikan anak angkat. Engkau dijadikan anak pewaris kerajaan sorga. Haleluya. Ini beda. Makanya harus ada syaratnya. Kalau tidak ada syaratnya, semua orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip firman, semua diadopsi, semua mewarisi kerajaan sorga. Nggak bisa saudara. Kerajaan sorga itu bukan kerajaan yang bisa dipermainkan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Ya, Tuhan memang mengasihi. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Tuhan kita berdaulat. Ya, Dia memang penuh kasih. Dia maha kasih. Bukan cuma mengasihi saja, Dia memang maha kasih.
Sebelum engkau berbuat salah, Tuhan sudah mengampuni. Makanya dia Maha Kasih. Kita, seseorang, hanya bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tetapi Tuhan kita sudah mengampuni sebelum kesalahan yang kau buat. Itu sebabnya Tuhan kita itu Maha Kasih. Tidak ada kasih yang melebihi kasih dari Tuhan kita. Karena dia adalah Maha Kasih. Tetapi selain Maha Kasih, dia juga Maha Kuasa. Dia juga berdaulat. Artinya tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan kita. Jadi kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Dia memang Maha Kasih, tetapi dia juga Maha Kuasa. Jadi tahu sekarang apa saja yang terjadi kalau spirit of sonship, roh adopsi itu dicurahkan atas hidupmu. Engkau dipimpin roh Allah. Jadi orang yang tidak mau dipimpin oleh roh Allah, maaf saja, walaupun sudah ditulis, masuk dalam list, akan diadopsi. Tetapi kalau saudara tidak mengikuti alurnya, saudara akan dicoret. Ingat, Tuhan kita Maha Kasih, tapi Tuhan juga berdaulat. Jadi kalau saudara tidak mau memenuhi syarat ini, ya dicoretlah. Semua dalam list itu akan menjadi anak Allah, akan diadopsi. Tetapi yang tidak mengikuti aturan sorgawi, itu yang akan dicoret. Jadi saya berharap saudara mengerti, saudara bukan bagian dari yang dicoret. Saudara yang tetap ada di list, yang ada di dalam daftar. Amin. Haleluya. Yang kedua, tidak menerima roh perbudakan lagi. Tidak menerima roh perbudakan lagi. Ayat yang ke-15. Roma 8. Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara tidak menerima roh perbudakan lagi. Nah, roh perbudakan itu seperti apa? Kita baca dari Keluaran. Karena roh perbudakan itu ada di Mesir. Mesir menggambarkan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Sistem dunia ini. Mesir menggambarkan sistem dunia ini. Ya. Jadi kalau saudara masih memiliki roh perbudakan, artinya engkau sedang memakai sistem yang berasal dari dunia ini. Engkau bukan memakai sistem kerajaan. Karena sistem kerajaan tidak pernah menempatkan roh perbudakan di situ. Ya. Keluaran pasal 1 ayat 11 sampai ayat 16. Keluaran 1 ayat 11 sampai ayat 16. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi, roh perbudakan itu yang pertama, ciri-cirinya, kerja keras. Saudara jangan berpikir dengan kerja keras kita akan mendapatkan
penghasilan yang lebih lagi. Ya benar. Tetapi dengan engkau bekerja keras, menunjukkan bahwa engkau berada di bawah pengaruh roh perbudakan. Engkau bukan berada di bawah pengaruh roh Allah. Engkau bukan dikuasai oleh Roh Kudus, engkau bukan dikuasai oleh Roh Allah, tetapi engkau dikuasai oleh roh perbudakan. Ya, bangsa Israel harus kerja keras. Karena apa? Karena ada perbudakan. Kerja keras. Ya, supaya apa? Supaya mereka tidak bertambah banyak. Supaya mereka tidak berkembang. Karena dengan kerja terus, mereka nggak ada kesempatan untuk kembali ke rumah. Jadi mereka ada di situ aja. Ya, kerja keras. Lalu ayat selanjutnya dikatakan mereka ditindas sehingga itu memahitkan mereka. Ya, ditindas sehingga memahitkan kehidupan bangsa Israel. Ya. Nah, jadi roh perbudakan itu yang pertama ciri-cirinya kerja keras, yang kedua kehidupan yang pahit. Ya, kehidupannya pahit. Artinya udah kerja keras, dapat penghasilan, dapat uang, tapi uangnya tidak membuat bahagia. Kehidupannya tetap pahit. Kenapa? Karena ternyata uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan. Tuhan kita, Tuhan yang mau memberikan kita kebahagiaan. Tetapi dunia ini, sistem dunia ini membuat kita kehidupannya menjadi pahit. Perhatikan ciri-ciri ini saudara. Karena kalau ciri-ciri ini ada pada saudara, artinya engkau ada di bawah pengaruh roh perbudakan. Kau harus cepat keluar. Karena umat Israel aja ada di Mesir, Tuhan buat mereka keluar. Ya, ini pada saat Musa belum dilahirkan nih. Ya. Kenapa Musa dilahirkan? Untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Ya. Jadi yang pertama ciri-cirinya kerja keras, lalu kehidupan yang pahit, terus yang ketiga memutuskan keturunan. Jadi di situ Firaun berkata itu bidan-bidan orang Ibrani, maksudnya orang Israel itu, mereka orang Ibrani, kalau sedang ada wanita yang mengandung, lihat yang keluar itu bayinya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki harus dibunuh. Supaya apa? Supaya tidak melanjutkan keturunan. Nah, saudara harus tahu, kalau wanita tidak melanjutkan marga. Nah, saudara tahu ya, saya dengan istri saya namanya Mulyono Sakaria. Istri saya Imelda Latif. Kalau punya anak, belakangnya pasti Sakaria. Karena harus ambil dari bapak. Nah, bangsa Mesir tahu itu. Itu sebabnya kalau yang perempuan yang lahir dibiarkan hidup. Tetapi kalau laki-laki yang lahir harus dibunuh. Jadi ada 3 ciri ini. Kerja keras, kehidupan yang pahit, memutuskan keturunan. Artinya gini loh. Apa yang saudara lakukan sekarang, tidak ada yang bisa melanjutkan. Tidak ada yang bisa meneruskan. Jadi engkau melakukan segala sesuatunya, engkau kerja keras, tapi tidak ada yang bisa melanjutkan apa yang engkau lakukan itu. Itu artinya engkau berada di bawah roh perbudakan. Tapi dengar saudara, kalau engkau mendapatkan firman, apapun yang sedang terjadi, firman pasti akan tetap terjadi. Kalau saudara baca ayatnya tadi, bangsa Israel sudah ditindas, bidan-bidan juga sudah diancam. Kalau yang lahir laki-laki harus dibunuh, yang perempuan harus dibiarkan lahir. Tetapi bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Sehingga dia beri alasan, "Aduh, kalau wanita orang Ibrani ini kuat-kuat. Sebelum kami datang,
anaknya udah lahir. Jadi kan maksudnya sebelum keluar dibunuh di dalam kan. Janinnya itu dibunuh. Tapi bidaknya alasannya seperti itu. Akhirnya bangsa Israel tetap berkembang, bertambah banyak. Ditindas tetap. Tapi firman tidak pernah tidak digenapi. Walaupun keadaan dunia sepertinya mau supaya firman itu tidak digenapi. Karena firman Tuhan jelas melalui Abraham bahwa keturunannya akan bertambah banyak. Akan berserak-serak. Akan ada di mana-mana. Nah, firman Tuhan ini pasti jadi. Sekalipun Fir'aun, penguasa dunia pada waktu itu, mau menghentikan perkembangan dari umat Israel. Tetapi tidak bisa. Mereka tetap berkembang. Firman, kalau ada pada kita, itu cukup membuat kita hidup. Itu sebabnya, kalau engkau memiliki firman, itu pasti digenapi. Apapun keadaan dunia sekarang ini, Tuhan pasti menggenapinya. Firman Tuhan tidak bisa dihentikan karena ada perbuatan atau campur tangan dari penguasa dunia. Tidak bisa. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan berdaulat. Begitu Tuhan berfirman, firman-Nya harus jadi. Itu sebabnya firman yang datang dalam hidup kita, itu pasti jadi. Saudara nggak usah nantikan firman akan terjadi. Karena kairosnya sudah datang, tiba-tiba saja itu terjadi. Tiba-tiba saja. Engkau tidak perlu menantikan karena itu akan datang sendiri. Tiba-tiba saja. Yusuf yang ada di penjara. Dia sendirian di sel. Gelap. Nggak ada matahari. Karena ini ruangan di bawah tanah. Tidak ada sinar matahari yang masuk. Tetapi tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja. Kepala penjara panggil Yusuf. Selnya dibuka. Keluar. Ada apa? Fir'aun panggil engkau. Tiba-tiba saja. Setelah beberapa tahun. Bukan beberapa hari. Beberapa tahun. Beberapa tahun. Yusuf di penjara. Dan tidak pernah melihat sinar matahari. Tidak pernah merasakan sinar matahari. Tiba-tiba saja. Kairos Tuhan datang. Nah, tahukah saudara, kairos Tuhan sedang datang dalam hidup kita. Artinya, engkau tidak perlu menantikan, itu akan datang sendiri. Firman apa yang ada di dalam engkau, maka waktunya akan tiba untuk saudara. Tiba-tiba saja Yusuf dipanggil oleh kepala penjara. Dan Yusuf mulai dicukur, ya, dibuat rapi. Baju tahanannya diganti. Ya. Disiapkan untuk menghadap Fir'aun. Lalu di hari yang sama, ketika dia menghadap Fir'aun. Fir'aun kasih tugas. Sebelum dia jadi penguasa di Mesir, sebelum Yusuf jadi penguasa di Mesir, Fir'aun kasih tugas mengartikan mimpi. Ini tugas apa? Ini tugas sehari-hari yang Yusuf sudah lakukan. Saudara tahu, untuk membuat saudara menikmati penggenapan firman. Saudara diberikan tugas, itu tugas yang saudara sudah tahu kunci jawabannya. Yusuf di hari yang sama dia dipanggil oleh kepala penjara. Di hari yang sama dia baru melihat sinar matahari. Di hari yang sama dia baru merasakan sinar matahari lagi. Pada saat itulah Fir'aun mengangkat Yusuf menjadi penguasa. Oh, haleluya. Hanya dalam 1 hari. Jadi tidak ada 24 jam. Hanya dalam 1 hari. Dibandingkan dengan Yusuf di penjara beberapa tahun. Hanya dalam 1 hari. Dan tidak sampai 24 jam. Di hari yang sama itu.
Tiba-tiba Yusuf tidak pernah kembali ke penjara lagi. Dengar, akan ada satu hari di mana Tuhan akan menggenapi firman-Nya di dalam hidupmu. Dan engkau tidak pernah kembali kepada masa lalumu. Firman-Nya akan digenapi dalam hidupmu. Apapun firman-Nya, sekalipun itu sepertinya sulit, ini mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak pernah ada yang tidak mungkin. Semua mungkin, semua pasti terjadi. Dan semuanya bisa digenapi. Kalau Tuhan sudah berfirman, artinya firman bisa digenapi. Firman akan ada waktu untuk penggenapannya. Tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Ketika Tuhan berfirman, ketika Dia berfirman, maka penggenapannya pasti ada. Hanya dalam waktu satu hari, Yusuf menikmati malam yang keduanya bukan di penjara lagi, tapi di istana. Saudara bisa tahu kehidupanmu yang sekarang hanya perlu satu Firaun untuk mengangkat Yusuf dari penjara ke istana. Hanya cukup satu Firaun. Hanya cukup satu orang. Tuhan bisa bergerak dan menggerakkan siapa saja untuk membuat saudara menikmati kehidupan sorga yang mulia. Engkau tidak menikmati kehidupan dunia yang fana ini lagi. Tetapi di hari yang sama, hanya dalam waktu satu malam, engkau bisa menikmati kehidupan dari sorga yang mulia. Tuhan memberikannya begitu saja. Dan engkau tahu jalan ke sana. Tiba-tiba saja, dengan mendadak. Kalau kitab Maliaki berkata, dengan mendadak Tuhan bekerja dalam hidupmu dan engkau menikmati penggenapan firman. Engkau ada di waktunya Tuhan, di mana penggenapan firman itu terjadi dalam hidupmu. Dan inilah waktunya. Bersiaplah saudara. Roh perbudakan bukan menjadi milikmu lagi. Karena kalau roh adopsi sudah ada di dalam hidupmu, maka roh perbudakan bukan menjadi milikmu lagi. Yang ketiga, tidak menerima roh ketakutan. Roh perbudakan itu membuat bangsa Israel, umat Israel menjadi takut. Ya, itu sebabnya di ayat yang ke-15 itu diberitahu juga, kita yang tidak menerima roh perbudakan, artinya kita tidak menerima roh ketakutan lagi. Kita tidak takut lagi. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran lagi. Pak, dunia ini lagi ada COVID. Semua takut, Pak. Dunia boleh takut. Dunia boleh menyebarkan ketakutan. Tetapi orang-orang benarnya Tuhan tidak pernah akan merasakan ketakutan lagi. Tidak akan bisa dipengaruhi oleh ketakutan lagi. Dan tidak bisa ditakut-takuti lagi. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam kita. Roh adopsi ada di dalam kita. Karena Tuhan mengangkat kita. Kan yang ada COVID itu dunia ini. Kita kan anak kerajaan sorga. Kita warga negara kerajaan sorga. Jadi kalau orang bumi kena COVID, ya udahlah. Tapi kita orang kerajaan sorga. COVID nggak boleh masuk dalam kerajaan sorga. Sorry, perboden. Nggak boleh masuk. Kalau kita anak kerajaan, mau masuk, dia belok. Oh, ini perboden, nggak boleh. Belok. Inilah kuasa daripada roh adopsi. Ada hal-hal yang dunia ini merasakan ketakutan. Engkau tidak pernah merasakan ketakutan lagi. Loh, saudara jangan, sudah terima firman Tuhan ini, udah terima roh adopsi ini, buka pintu masih takut-takut. Panggil orang sini. Kenapa? Tolong bukain pintu dong, pinjam tangannya. Itu tangan orang kena nggak apa-apa, asal saudara nggak kena begitu. Ini yang anak kerajaan siapa? Kalau mau buka, buka aja saudara. Yang penting habis itu cuci tangan. Ya,
Atau kalau belum sampai ke rumah, nggak ada tempat cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ya, ikutin aja. Jangan saudara jadi aneh. Saya orang kerajaan. Yang lain pakai masker. Saya tidak pakai masker. 1 juta loh. Ya, atau 500.000 nggak apa, tapi sama nyapu. Ya. Saya berharap saudara tidak menjadi orang aneh. Saudara tetap, engkau kan ada di dunia ini. Hanya warga negaramu, warga negara kerajaan sorga. Jadi kalau orang lain pakai masker, ya saudara pakai masker. Jangan pakai master. Beda. Jadi kalau pakai masker dia pakai. Sama. Hanya ketakutan tidak ada di dalam kita lagi. Perekonomian sedang menuju resesi. Orang pada khawatir. Kita nggak khawatir. Kenapa? Karena kita hidup dari kerajaan sorga. Kita hidup dari tangan Tuhan. Kita bukan hidup dari dunia ini. Ya. Ya Allah kita yang luar biasa. Lalu dalam ayat yang ke-15 tadi, kita menerima roh adopsi. Ya, Roma 8. Ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, roh adopsi ini membuat saudara berpindah. Tadinya anak manusia, anak orang. Orang tuamu orang kan. Tadinya kau anak orang, berpindah jadi anak Allah. Dan karena engkau anak Allah, engkau menerima roh itu, engkau anak Allah, engkau bisa memanggil Bapa di sorga dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Engkau boleh memanggil Bapa yang di sorga itu sebagai Bapa. Karena engkau adalah anak. Loh, semua orang boleh memanggil kita Bapa yang cowok. Ya, boleh memanggil kita Bapa. Tetapi warisan tetap kita berikan kepada anak kita. Saudara, semua orang di dunia boleh memanggil Bapa di sorga itu Bapa. Boleh. Tetapi yang didengar adalah orang-orang benarnya. Adalah anak-anaknya yang telah menerima roh adopsi. Ya. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu yang membuat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa kita nikmati. Karena di ayat yang ke-16, ya, dikatakan begini, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan, ayat 17-nya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita adalah anak dan kita juga adalah ahli waris. Ya. Kita adalah ahli waris. Ya, kita menjadi ahli waris. Setelah menerima roh adopsi itu kita menjadi ahli waris. Dan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan seluruh makhluk sedang menantikan kita. Roh adopsi ini yang sedang dinantikan oleh seluruh makhluk sedang dicurahkan oleh Tuhan kepada kita. Pada saat roh adopsi ini turun atas hidup kita, maka kita akan menjadi anak Allah. Pada saat kita menjadi anak Allah, artinya kita juga menjadi ahli waris dari kerajaan Bapa kita. Itu sebabnya kita tidak pernah memikirkan lagi pemenuhan kebutuhan kita. Kita tidak pernah memikirkan lagi soal makan dan minum, tetapi kita memikirkan agenda sorga. Kita memikirkan isi hati Tuhan. Pikiran kita penuh dengan firman. Apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya kalau engkau percaya dan engkau tahu posisimu sebagai anak di dalam Tuhan, engkau adalah ahli waris. Artinya engkau mewarisi apa yang Tuhan sediakan bagi engkau dari dalam kerajaan sorga. Kalau engkau tahu apa yang Tuhan sediakan bagi engkau
engkau pasti tidak pernah takut, engkau pasti tidak pernah khawatir. Dan saya percaya, kalau engkau tahu persediaan sorga yang untuk engkau, pasti engkau akan tetap berada di dalam garis keturunan ilahi. Engkau tetap menjadi anak Allah. Engkau tidak mau kembali menjadi anak dari dunia ini. Dan semua tingkah lakumu, sikapmu, engkau sesuaikan dengan kerajaan. Kenapa? Karena engkau adalah anak Allah. Ingat, kerajaan punya tata cara, kerajaan punya peraturan, kerajaan sorga punya peraturan, kerajaan sorga punya tata cara. Dan saya percaya kalau engkau menjadi anak, engkau akan mengikuti peraturan sorga, engkau akan mengikuti tata cara sorga. Dan saya percaya ketika engkau mengikuti peraturan, engkau mengikuti tata cara sorga, maka ahli waris akan menjadi hakmu. Engkau menjadi ahli waris. Engkau akan menikmati warisan yang Tuhan sediakan bagi engkau, yang Tuhan sudah sediakan di dalam kerajaan sorga. Dan saya percaya waktu-waktu ini adalah waktunya Tuhan untuk mencurahkan persediaan sorga ke dalam hidupmu. Terimalah di dalam nama Yesus. Terjadilah, terimalah di dalam nama Yesus. Saya percaya ini yang akan terjadi di dalam hidupmu. Tidak ada lagi dunia ini yang bisa membuat engkau diperbudak. Engkau tidak kerja keras lagi. Engkau bekerja untuk Tuhan, untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Engkau tidak bekerja keras lagi. Engkau tidak takut, engkau tidak khawatir lagi. Karena Tuhan yang engkau sembah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Saya percaya segala resources yang engkau perlukan, yang engkau butuhkan untuk engkau mewujudkan agenda sorga, Tuhan berikan kepadamu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk roh adopsi yang kau berikan kepada kami. Engkau telah mengadopsi kami sehingga kami memiliki kehidupan yang baru di dalam engkau, di mana di situ kami tidak akan merasakan perbudakan lagi. Kami tidak akan merasakan ketakutan lagi. Kami tidak akan merasakan kekhawatiran lagi. Tapi kami mewarisi semua yang ada pada engkau. Persediaan sorga yang diberikan kepada kami, kami mewarisinya. Terima kasih Tuhan untuk roh adopsi ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena engkau memberikannya kepada kami. Terima kasih, curahkan itu ke dalam hidup kami Tuhan. Biar kami hidup dipimpin oleh roh Allah. Kami hidup dipenuhi oleh roh Allah. Dituntun oleh roh Allah. Dikuasai oleh roh Allah. Sehingga kami layak menyebut Bapa kami di sorga. Ya Aba, ya Bapa. Engkau melayakkan kami untuk bersatu di dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu sekarang ini. Biar Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi ahli waris-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu yang dinantikan oleh seluruh makhluk di dunia ini. Biar kami melakukan semua yang Kau inginkan. Mewujudkan agenda sorga di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 God bless you.